Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat hijau, sobat botani semua. Nah, kali ini kita akan membahas ciri-ciri kandungan dan manfaat dari zaitun. Oke, sebelumnya kita perkenalan dengan pohon zaitun ya. Ini dia pohon zaitun saya. Nih, tingginya sekitar 3 meter, sobat. Saya tanam sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, ini dia. Bisa dilihat ya, lumayan tinggi sobat. Nah, lumayan tinggi sampai atas sana. Oke sobat, tadi kita sudah berkenalan dengan pohon zaitun yang saya tanam ya. Sudah lumayan tinggi, tingginya sekitar 3 meteran. Nah, untuk ciri-cirinya kita supaya lebih mudah, mendingan ini yang kecil aja ya. Nah, ini pohon zaitunnya. Ini pohon zaitunnya terkena hama, ini terkena kutu sisik ya, karena memang tidak saya perhatikan sesama, perawatannya kurang ya, saya kurang dirawat jadinya seperti ini, terkena kutu sisik. Oke, mengenai ciri-cirinya langsung aja kita bahas sobat. Ciri-ciri daun zaitun. Nah, ini daunnya berwarna hijau ya, hijau apa ini, hijau matang ya. Kemudian di balik daunnya ini berwarna abu-abu muda. Kemudian daunnya ini kan berbentuk apa ya, kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil, tulang daunnya menyirip ya. Kemudian mengenai batangnya sobat, batangnya ini bisa dilihat warnanya itu abu-abu muda. Biasanya kalau batang barunya itu seperti ada lapisan lilin gitu ya, abu-abu muda banget gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, abu-abu muda, dia termasuk tumbuhan yang berkayu ya. Ini mengenai tumbuhan zaitun. Nah, ini kena kutu sisik, ini harus dibersihkan ini. Nah, oke sobat, terlepas dari itu sekarang kita bahas ya mengenai manfaatnya. Sebelum kita membahas manfaatnya, sahabat perlu kita berkenalan ya dengan pohon zaitun ini. Dia memiliki nama latin atau nama ilmiah yaitu Olea europaea. Olea europaea. Nah, lumayan sulit ya mengucapkannya karena memang bukan bahasa kita. Nah, atau mungkin sobat sering mendengar dengan olive oil. Nah, itu dia zaitun ya, minyak zaitun atau olive oil ya. Oke sobat, selanjutnya mengenai pohon zaitun. Pohon zaitun ini sebenarnya disebut juga dengan pohon hijau abadi. Kenapa? Karena sebenarnya dia tuh berwarna hijau. Hijaunya tuh lama banget. Kalaupun terkadang dia berwarna kuning itu pun jarang ya disebut hijau abadi. Selain itu juga dia merupakan simbol dari perdamaian ya, simbol dari perdamaian, karena pernah digunakan sebagai simbol perdamaian atau pohon perdamaian ya. Selain itu di dalam Al-Quran juga diceritakan bahwa zaitun ini merupakan pohon yang diberkahi. Kemudian Allah juga bersumpah ya dalam surat At-Tin, wattini wazaitun. Nah, itu bersumpah dengan nama tin dan zaitun ya. Mengenai rahasia di balik itu wallahu alam. Nah, yang pasti zaitun ini banyak sekali kegunaannya karena dia juga merupakan tanaman yang diberkahi. Oke, kita bahas saja langsung ya. Oke. Mengenai pohon zaitun, yaitu dia memiliki berbagai macam kandungan sobat ya. Kandungannya diantaranya yaitu omega 3, omega 6, omega 9, kemudian asam oleat, kemudian linoleik, kemudian polifenol, antioksidan, dan dia juga mengandung zat besi. Selain itu dia juga kaya akan vitamin yaitu vitamin E, vitamin K ya. Oke, dari kandungannya sehingga zaitun ini banyak sekali manfaatnya. Nah, jika dia sudah mencapai usia dewasa, biasanya dia akan berbunga ya. Bunganya
berbentuk lonceng berwarna putih gitu, kayak ada bulu-bulunya. Kemudian kalau sudah berbuah, buahnya biasanya berwarna hijau ya, berwarna hijau, lama kelamaan bisa menjadi keunguan atau ungu ya, kemudian dia menjadi hitam. Nah biasanya yang sering dimanfaatkan itu buahnya dengan cara diambil minyaknya ya, minyak zaitun. Nah minyak zaitun itu sangat kaya manfaat karena itu dia memiliki beberapa manfaat yang patut kita syukuri ya. Untuk di Indonesia zaitun ini bisa tumbuh. Terus bisakah zaitun berbuah di Indonesia? Bisa, karena sudah ada yang berbuah ya. Tetangga saya sudah pernah berbuah ini pohon zaitunnya. Kalau punya saya belum, karena memang kurang sinar matahari. Karena perlu diketahui zaitun ini merupakan tanaman yang hidup di gurun ya. Dia memerlukan intensitas cahaya matahari yang cukup banyak gitu. Sementara di sini kurang ya. Mungkin punya tetangga saya memang karena kandungan karena sinar mataharinya lumayan banyak sehingga sudah berbuah. Nah, oke sobat, kita akan bahas saja mengenai manfaatnya, yaitu satu, manfaat minyak zaitun ya, karena nanti juga kita akan membahas tentang manfaat daun zaitun. Nah, mengenai manfaat minyak zaitun, yaitu bisa satu, menurunkan kolesterol. Nah, karena dia banyak sekali campuran antioksidannya ya. Kemudian yang campuran oksidan ini tadi bisa menurunkan kolesterol buruk atau LDL dan mempertahankan kolesterol baik atau HDL sobat. Kemudian yang kedua, salah satu manfaat zaitun yaitu minyak zaitun menurunkan resiko penyakit jantung. Kemudian yang ketiga, mengontrol tekanan darah atau hipertensi sobat ya. Kemudian yang keempat, mencegah kanker karena dia kaya antioksidan ya. Karena sudah kita ketahui bersama, antioksidan itu sangat baik untuk menangkal radikal bebas. Kemudian yang kelima, mencegah obesitas. Obesitas itu kegemukan ya, yang gemuknya berlebihan. Nah, bisa mengkonsumsi minyak zaitun karena antioksidannya bisa membantu pengolahan lemak dalam tubuh. Selain itu yang keenam yaitu mencegah osteoporosis. Nah, ini bagus sekali untuk tulang sobat. Mencegah osteoporosis ya. Osteoporosis kita tahu banyak sekali manula yang menderita osteoporosis ya, pengeroposan tulang. Nah, ini baik sekali untuk manula, sedangkan untuk para generasi muda juga baik dikonsumsi agar nanti tidak terjadi osteoporosis. Kemudian yang ketujuh, dia bisa meredakan peradangan kulit. Nah, karena minyak zaitun itu bisa antiinflamasi sehingga mengobati peradangan terhadap kulit. Misalnya terbakar sinar matahari, sehingga dia itu baik sekali digunakan sebagai sunblock ya. Kemudian mengobati kulit sensitif, kemudian gatal-gatal gitu. Kemudian yang kedelapan, mengobati Alzheimer. Apa itu Alzheimer? Yaitu kepikunan, penyakit pikun ya. Bisa mengkonsumsi minyak zaitun secara teratur ya. Kemudian yang kesembilan, bisa melindungi dari depresi. Nah, jangan sampai kita depresi. Nah, kalaupun depresi jangan lupa mengkonsumsi makanan seimbang ya, bergizi seimbang. Kemudian mengkonsumsi minyak zaitun ini jangan lupa juga lebih mendekatkan diri kepada Allah ya, kepada Tuhan ya, agar tidak depresi. Kemudian yang ke-10, minyak zaitun juga bisa mengatasi bibir hitam. Nah, ini bagi ibu-ibu ini mungkin ingin bibirnya merah merona tanpa menggunakan lipstik, mau merah alami, bisa mengkonsumsi atau menggunakan minyak zaitun sebagai olesan di bibir, sebagai pelembab bibir ya. Karena minyak zaitun banyak sekali kandungan vitamin E dan vitamin K. Kemudian yang ke-11, bisa merawat kesehatan rambut sehingga merangsang pertumbuhan rambut. Nah, merangsang pertumbuhan rambut karena zaitun ini mengandung banyak sekali vitamin E. Nah, ini juga bagus bagi rambut yang di kepala ataupun memperlebat alis ya. Ingin alisnya lebat, tidak perlu sulam alis lah, cukup mengoleskan minyak zaitun di alis. Kemudian yang ingin bulu matanya lebat dan lentik dan panjang, nah bisa menggunakan minyak zaitun. Jadi kita tidak perlu sulam alis ataupun
sulam bulu mata ataupun sulam rambut yang di kepala. Karena kita tahu ya, menurut ajaran yang kita percaya yaitu ajaran Islam, bahwa Allah melaknat orang yang meminta disambung rambutnya dan yang menyambung rambut itu sama-sama dilaknat oleh Allah, artinya dijauhkan dari rahmat Allah ya. Sehingga salah satu solusi kalau ingin rambutnya tumbuh lebat yang botak, kemudian yang alisnya udah tipis mau diperlebat lagi, kemudian yang bulu matanya banyak yang rontok mau ditumbuhkan lagi, bisa mengoleskan minyak zaitun secara teratur ya. Bismillah, semoga berhasil. Kemudian juga dia bisa mengencangkan kulit wajah karena minyak zaitun mengandung zat linoleic acid. Nah, zat linoleic acid ini bagus sekali untuk ibu-ibu biar ndak anti aging ya, tidak terjadi penuaan karena kulitnya kencang, akhirnya tidak kendor, tidak keriput. Nah, awet muda ini secara jasmani ya. Kemudian dia juga bisa mengecilkan pori-pori karena zat linoleik tadi. Kemudian selain itu juga minyak zaitun bisa berfungsi sebagai penghalus wajah, jadi bagus untuk masker atau pelembab wajah ya. Kemudian dia juga bisa ya memutihkan wajah karena dia mengandung polifenol. Nah, bisa pemutih wajah alami ya. Kemudian minyak zaitun juga bisa membersihkan sisa-sisa make up. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali cairan pembersih wajah ya, pembersih make up banyak mengandung olive oil ya. Nah, ini minyak zaitun kandungannya. Bisa menggunakan yang pelembab wajah yang mengandung olive oil ataupun langsung mengaplikasikan minyak zaitun sebagai pembersih sisa-sisa make up ya. Kemudian juga minyak zaitun ini baik untuk mengatasi kulit kering. Nah, yang berkulit kering atau kulit normal ya, mungkin kulitnya mengelupas-ngelupas, bisa menggunakan minyak zaitun sebagai pelembab ya, pelembab alami. Kemudian juga dia bisa menyembuhkan jerawat. Nah, karena kita tahu bahwa dia mengandung banyak mengandung vitamin, sehingga vitamin ini berfungsi dalam proses penyembuhan jerawat. Kemudian minyak zaitun ini mengandung polifenol sehingga mengeluarkan racun dari dalam tubuh sehingga mencegah infeksi. Akibatnya nanti jerawatnya tidak meradang ya. Kemudian dia juga antibakteri sehingga dia bisa membunuh kuman-kuman atau bakteri penyebab jerawat. Selain itu, minyak zaitun kan tadi antiinflamasi sehingga menyembuhkan jerawat dan bekasnya, menghilangkan bekasnya, sehingga baik untuk menghilangkan bekas jerawat atau flek hitam ya. Nah, ini fungsi dari minyak zaitun. Nah, tidak kalah manfaatnya juga dengan daun zaitun. Nah, bagi sahabat mungkin yang menanam pohon zaitun tapi tidak berbuah juga, tapi kok terlalu banyak daunnya daripada buahnya, sahabat bisa mengobati rasa rindu dengan minyak zaitun atau buah zaitun dengan memanfaatkan daunnya. Nah, untuk apa saja daunnya? Nah, ekstrak dari daun zaitun ini baik sekali untuk mencegah penyakit jantung. Nah, tidak kalah banyak manfaatnya dengan minyak zaitun. Dia bisa mencegah penyakit jantung ya. Kemudian mencegah diabetes. Nah, dia menurunkan kadar gula darah, kemudian menstabilkan kadar gula darah karena dia membantu kinerja pankreas ya. Ini daunnya loh sobat ya. Kemudian daun zaitun juga berfungsi untuk mencegah kanker. Dia juga mengandung antioksidan ya. Selain itu juga menurunkan tekanan darah, mencegah hipertensi. Selain itu juga daun zaitun berguna untuk mencegah stroke karena tadi tekanan darahnya normal, kadar gulanya normal, kolesterolnya normal, akibatnya stroke-nya tidak ada ya. Kemudian selain itu dia juga bisa mengobati herpes, penyakit herpes. Nah, karena daun zaitun ini antivirus dan antimikroba atau antibakteri ya, sehingga para penderita herpes bisa memanfaatkannya, memakai daun zaitun sebagai teh ya. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kesehatan otak karena oleuropein dapat mencegah kerusakan sel-sel otak. Dia mengandung oleuropein sobat. Nah sobat, sampai di sini dulu tentang kandungan dan manfaat
buah zaitun, minyak zaitun maupun daun zaitun, pohon yang diberkahi. Nah sobat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.